Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala amma ba'da. Dalam pertemuan ini, teman-teman kita semua dihadapkan dengan materi wilayah kerja dan pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang kebetulan kami yang menjadi petugas presentasi yaitu Muhammad Zainul Mujtahidin dan Imron Yahya. Mari kita bahas tentang wilayah kerja dan pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum. Kemudian kegiatan pengembangan kurikulum membutuhkan perencanaan dan sosialisasi. Kenapa membutuhkan perencanaan dan sosialisasi? Agar pihak-pihak terkait memiliki persepsi dan tindakan yang sama. Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum ini meliputi pakar ilmu pendidikan, khususnya pakar pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang bertindak sebagai tenaga ahli atau konsultan kurikulum. Di tingkat pusat, provinsi, kabupaten ataupun kota, masing-masing pihak terkait tugas dan tanggung jawab yang saling berkaitan baik secara struktur maupun secara fungsional dalam pengelolaan, pengembangan, implementasi, pengawasan, dan perbaikan kurikulum. Administrator pendidikan tingkat pusat dan daerah juga memiliki tugas dan tanggung jawab baik dalam penyusunan kerangka kurikulum maupun pengembangan dan penilaiannya. Supervisor, apa itu supervisor teman? Itu dalam kurung pengawas maksudnya, bertugas memberikan bimbingan profesional baik dalam aspek akademik maupun manajerial kepada guru-guru. Sedangkan kepala sekolah bertanggung jawab sebagai pemimpin sekolah yang mengorganisasikan dan mengawasi pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Pada dasarnya, organisasi sosial kemasyarakatan, asosiasi industri dan bisnis, persatuan atau asosiasi keilmuan, profesi, dan lembaga atau tokoh keagamaan sebaiknya menjadi pihak-pihak yang terlibat aktif dalam proses pengembangan kurikulum. Sekarang wilayah kerja pengembangan kurikulum. Seperti hanya tema yang pada saat ini, wilayah kerja pengembangan kurikulum. Wilayah kerja teman-teman. Sekolah mendapatkan pengaruh dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat, terutama dari perguruan tinggi dan masyarakat. Menurut Hadakir tahun 2004 halaman 29, pada perguruan tinggi dilontarkan 7 isu yang mendasari perkembangan kurikulum. Yang pertama, kuantitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, acuity. Kelima, produktivitas. Nomor 6, masa depan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, dinamika sistem pendidikan tinggi. Ketujuh komponen ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang diatur dalam GBHN, yaitu mencapai tujuan pendidikan dengan penghasilan sumber daya manusia yang tangguh, adanya link dan match, berorientasi masa depan, mempertahankan perkembangan iptek. Sekolah merupakan bagian masyarakat. Sekolah merupakan agen dari masyarakat.
Sekolah perlu mempersiapkan anak didik untuk kehidupan di masyarakat. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia tidak lepas dari pengaruh perubahan global, sehingga dituntut untuk perbaikan sistem pendidikan termasuk penyempurnaan kurikulum. Tujuan dari pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan masyarakat mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Masuk slide selanjutnya, pihak terkait dalam pengembangan kurikulum. Sumber daya manusia pengembangan kurikulum adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap pengembangan kurikulum, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. SDM ialah sumber daya manusia, teman. SDM tersebut terdiri atas berbagai pakar ilmu pendidikan, administrator pendidikan, guru, ilmuwan, orang tua, siswa, dan tokoh masyarakat. Unsur ketenaga kerjaan tersebut dapat terbagi dua kategori. Pertama, tenaga profesional meliputi tenaga pendidikan guru, tenaga pendidikan non-guru, dan organisasi profesional. Kedua, tenaga masyarakat meliputi tokoh masyarakat, orang tua, anggota komite atau dewan sekolah, dan lain-lain. Di slide ke-7, dalam proses pengembangan kurikulum, keterlibatan unsur-unsur ketenagaan tersebut sangat penting, karena keberhasilan sesuatu sistem dan tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pada semua tahapan kurikulum, yaitu perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum. Berikut ini adalah deskripsi tentang tugas dan wewenang pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum. 1. Pakar-pakar ilmu pendidikan, yakni spesialis para pengembang kurikulum. Ini bertugas untuk A. Duduk sebagai anggota panitia atau sponsor. Spesialis yang ditekuni menjadi jaminan untuk menyelesaikan tugas pengembangan kurikulum. B. Mengajukan gagasan dan berbagai masukan yang diperlukan oleh panitia pengembang kurikulum. C. Melakukan penelitian dalam bidang pengembangan kurikulum. Hasil yang relevan dimanfaatkan sebagai informasi baru, data, dan fakta di lapangan dapat digunakan untuk menyusun kurikulum yang serasi. D. Menyusun buku sumber yang dibutuhkan sesuai dengan kurikulum yang sedang dikembangkan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi kurikulum yang bersangkutan. E. Memberikan latihan dan penataran bagi para pengembang kurikulum atau melaksanakan konsultasi dengan para pengembang kurikulum tersebut untuk memperoleh kurikulum baku. Slide 9, yaitu setelah pakar-pakar kurikulum, yang kedua administrator pendidikan. Administrator pendidikan merupakan SDM, sumber daya manusia, yang berada pada tingkat pusat, provinsi, kota madya ataupun kabupaten, dan juga kepala sekolah. A. Administrator tingkat pusat bisa direktur, kepala pusat, mempunyai wewenang dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan, yaitu dalam penyusunan kerangka kurikulum, dasar hukum, dan program inti kurikulum. Dengan adanya kerangka dasar dan program inti, selanjutnya dapat ditetapkan jenis dan jumlah mata pelajaran minimal yang diperlukan. Itu adalah administrator tingkat pusat. B. Administrator tingkat daerah, dinas pendidikan tingkat kota madya atau kabupaten, bertugas berdasarkan kerangka dasar dan program inti dari tingkat pusat dan melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Administrator tingkat daerah mempunyai wewenang merumuskan sistem operasional pendidikan bagi sekolahnya. Selain itu juga berkewajiban mendorong
dan mengimplementasikan kurikulum pada setiap sekolah, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru dalam pengembangan kurikulum di sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui sosialisasi serta melaksanakan kurikulum di sekolah tersebut. C. Kepala sekolah yang mempunyai tugas yang lebih berkenan dengan implementasi kurikulum di sekolah. Peran kepala sekolah dan guru sangat besar dan merupakan kunci keberhasilan pengembangan kurikulum. Slide 11 ialah guru. Pihak yang terkait ialah guru. Guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dari pribadi guru. Dikarenakan pengembangan kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas dan seorang guru hendaknya mengusahakan gagasan kreatif dan melakukan uji coba kurikulum di kelas. Sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum, guru memegang banyak peran yang sangat penting, diantaranya 1. Pengelola administratif. 2. Guru memegang peran pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. 3. Guru juga berperan guru sebagai tenaga profesi kependidikan. 4. Guru berperan berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. 5. Meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. 6. Guru berperan menjadi pendekatan kurikulum. 7. Guru berperan menjadi meningkatkan pemahaman konsep diri. 8. Memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Pada slide ke-12, pihak yang terkait selanjutnya ialah orang tua sebagai stakeholder dalam penyusunan kurikulum. Hanya sebagian orang tua siswa saja yang dilibatkan, yaitu mereka yang mempunyai latar belakang memadai. Peran orang tua lebih besar dalam pelaksanaan kurikulum. Misalkan saat diperlukan adanya kerjasama yang erat antara guru dan sekolah dengan orang tua siswa. Oleh karena itu, sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah. 5. Pihak yang terkait adalah siswa. Dalam meningkatkan kualitas siswa, para pembina kurikulum hendaknya tidak melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pembimbing, sehingga partisipasi siswa tersebut tidak lepas dari bimbingan guru, seperti pemberian motivasi belajar, dorongan untuk berpendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.